Halo anak-anak. Sekarang kita sudah belajar pada pembelajaran IPA yang kedua. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu bunyi, sumber bunyi, dan cara menghasilkan bunyi. Sekarang kita akan belajar selanjutnya, tapi sebelum itu Mister akan ingatkan kembali apa itu pembelajaran sebelumnya. Oke, bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemarin kita sudah pelajari apa itu bunyi. Dia dihasilkan dari benda yang bergetar. Misalnya, gambar pertama. Di sini Mister sediakan gambar gitar. Nah, pada gitar yang menghasilkan bunyi adalah senarnya. Senar yang dipetik dan bergetar itu yang akan menjadi sumber bunyi pada gitar. Kemudian, Mister kasih gambar yang kedua. Contohnya adalah gendang. Saat orang memukul gendang nih pada bagian kulitnya, oke, pada bagian kulit ini saat dipukul menggunakan tangan, kulit ini dia akan bergetar. Saat dipukul inilah dia yang akan menghasilkan suara. Mister ingatkan lagi tentang perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui 3 medianya. Yang pertama, melalui gas atau udara. Saat kita berbicara di sekitar ini adalah contoh dari perambatan melalui gas atau udara. Yang kedua, melalui benda padat. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ini semua sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang Mister mau kita belajar khusus pada telinga kita. Kenapa sih telinga kita dapat mendengarkan bunyi? Dari mana kita dapat menghasilkan suara tadi bisa terdengar sampai telinga kita? Kita lihat dulu apa sih itu bagian-bagian di telinga kita. Nah, telinga kita selain untuk mendengarkan juga punya fungsi lain. Salah satunya adalah untuk menjaga alat keseimbangan tubuh. Itu fungsi dari telinga kita. Sekarang bagian-bagian telinga ada Mister bagi menjadi 3 bagian telinga. Oke, ada yang bagian luar, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, kemudian telinga bagian dalam. Coba sambil dibuka di buku kalian di halaman 36, buku pena 4A. Di situ juga ada gambar telinga manusia. Oke, sekarang Mister mulai bagian-bagian dari yang paling luar dulu. Di bagian luar terdapat daun telinga, dan liang telinga. Ini yang ada di bagian telinga luar. Fungsinya daun telinga untuk menangkap gelombang suara atau gelombang bunyi. Nah, getaran tadi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar tadi akan ditangkap oleh telinga, daun telinga kita. Yang paling luar ini daun telinga. Kemudian bagian kedua adalah lubang telinga atau liang telinga. Ini fungsinya untuk jalan masuknya suara menuju ke gendang telinga. Suara-suara yang dihasilkan tadi akan masuk melalui lubang ini. Nah, di bagian liang telinga ini juga terdapat rambut atau cairan yang fungsinya untuk menghalangi debu atau air atau benda-benda kecil yang masuk ke telinga. Nah, itu fungsinya dari rambut-rambut kecil dan air yang ada di telinga. Kita masuk ke bagian yang telinga tengah. Kita masuk ke bagian telinga tengah. Oke, di sini ada yang namanya gendang telinga. Kalian pernah dengar nggak itu? Apa itu gendang telinga? Nah, gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran suara yang ada dari luar. Nah, setelah masuk dia akan menggetarkan gendang telinga. Oke, di gendang telinga di bagian sini adalah setelah gendang telinga di bagian sini adalah tulang pendengaran. Fungsinya tulang pendengaran adalah untuk meneruskan getaran yang dari gendang telinga ini untuk diteruskan ke koklea. Oke.
atau yang disebut juga dengan rumah sikut. Masuk kita ke telinga bagian dalam. Oke, pertama ada koklea tadi atau rumah sikut, fungsinya meneruskan getaran ke saraf, ke saraf pendengaran. Getaran tadi akan diteruskan ke saraf pendengaran oleh koklea. Yang ini namanya koklea. Kemudian yang saluran ini disebut dengan saluran setengah lingkaran. Lihat bentuknya seperti setengah lingkaran. Fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, tadi yang pertama Mister bilang kalau telinga bukan untuk mendengar saja, tapi juga untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ada di bagian saluran setengah lingkaran. Oke, di bagian bawah di sini ada yang namanya dengan saluran eustachius. Fungsinya adalah untuk menghubungkan telinga dan bagian tengah faring. Apa itu faring? Faring ada di bagian sini. Fungsinya adalah untuk menghubungkan mulut dan tenggorokan. Nah, di sini ada bagian yang namanya faring. Penghubung antara mulut dengan kerongkongan namanya faring. Sedangkan yang menghubungkan antara faring dengan telinga namanya adalah saluran eustachius. Nah, setelah kalian memahami bagian-bagian atau fungsi dari bagian telinga, Mister ada video, silakan diperhatikan videonya sambil Mister jelaskan. Nanti boleh diulang-ulang lagi biar kalian lebih paham tentang proses mendengar. Ini ada bagian telinga kita. Pertama ada luar, tengah, dan dalam. Saat ada udara atau gelombang suara tadi masuk, dia akan masuk ditangkap oleh daun telinga. Kemudian dia akan masuk ke liang telinga. Lihat, jika ada debu atau kotoran, dia akan menempel pada rambut atau lendir. Oke, di sini getaran dari gelombang bunyi tadi dia akan menyebabkan gerakan pada gendang telinga. Dia akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Kemudian getaran gendang telinga tadi ini akan menyebabkan getaran juga pada tulang-tulang pendengaran. Nah, saat tulang pendengaran ikut bergetar, akan ditangkap oleh koklea. Koklea di sini fungsinya untuk menangkap getaran dari tulang pendengaran yang akan diteruskan ke saraf. Dari sini akan diteruskan ke saraf kita atau ke otak kita. Nah, setelah saraf menerima rangsangan, otak akan menerjemahkan apa yang kita dengar. Nih, setelah dari koklea, dia akan menuju ke saraf, kemudian akan sampai ke otak. Nih, dari saraf dia akan sampai ke otak kita. Nah, baru kita bisa memproses apa yang kita dengar melalui otak kita. Oke, jika belum paham nanti boleh diulang-ulang lagi videonya sambil kalian perhatikan juga penjelasan dari Mister ya. Cara memelihara kesehatan telinga. Nah, siapa yang di sini kalian masih suka korek-korek telinga bagian dalam? Hati-hati. Oke. Siapa yang suka korek-korek telinganya? Sebenarnya boleh kita membersihkan telinga, tapi cukup yang bagian luar saja. Oke, yang bagian dalam mulai sekarang stop kalian untuk korek-korek telinganya. Karena kotoran biasanya akan lebih masuk ke dalam. Mulai sekarang stop untuk menggunakan mengorek telinga untuk membersihkan telinga kalian. Yang kedua nih, siapa yang biasanya yang suka musik, mendengarkan musik, suaranya sampai pol. Suaranya sampai sakit telinganya. Nah, itu sekarang mulai dikurangin volumenya. Jangan sampai gedang telinga kalian rusak sehingga pendengaran kalian terganggu. Nah,
Dari pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga dan proses bagaimana bunyi dapat didengar oleh telinga kita. Kemudian cara membersihkan atau memelihara kesehatan telinga. Kemudian untuk tugasnya, kalian kerjakan di buku pena halaman 37. Yang ayo berlatih silakan kerjakan di buku tulis. Tidak perlu ditulis soalnya, silakan dikerjakan. Dan jika sudah selesai silakan kirim di Google Classroom IPA kelas 4. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang belum paham, silakan ulang-ulang videonya atau silakan tanya ke Mister. Semoga kalian mengerti apa yang Mister jelaskan. Sampai ketemu kita di minggu depan. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Bye-bye, sampai jumpa.